Pak Yan sendiri melihat suasana hingar-bingar di media sosial dalam Pilpres kita di sepanjang tahun 2024 ini seperti apa, Pak Yan? Ya, jadi memang bisa dibilang pemilu 2024 adalah pemilunya medsos. Kenapa? Karena pertama itu tadi Mbak Iva katakan itu 56% ya, hampir sekitar 56% itu isinya adalah anak-anak Gen Z dan milenial gitu. Artinya memang orang yang menggunakan medsos itu pasti mereka gitu ketika memilih ada sisi medsos yang mempengaruhi mereka gitu. Terus yang kedua adalah kita lihat sendiri kan pola-pola campaign itu penguatan medsosnya itu kuat sekali baik itu yang dilakukan oleh 01, 02 maupun 03 begitu. Dan kita lihat nanti sejauh mana sih pengaruh medsos itu nanti di hasil ya. Kita lihat nanti di jam 3 gitu ya. Sebagaimana kita tahu ya 01 itu ya Pak Anies Baswedan dan Muhaimin itu biasanya dia kuat di Twitter. Ya, apakah nanti pengaruh dia di hasil nanti kita lihat. Kalau ternyata pengaruh, ternyata kita bisa bilang nih, ya kita mulai ada temuan bahwa ternyata Twitter adalah kanal yang efektif untuk membangun campaign di Pilpres, begitu. Atau misalkan kita bisa lihat juga bahwa di Pak Prabowo dan Gibran itu cukup kuat di TikTok. Ternyata hasilnya besar, kita bisa bilang bahwa ada loh ternyata pengaruh ya. Jadi ada wilayah kuasaan ya di masing-masing media sosial ya gitu, Pak Yan. Gitu. Karena beda betul antara 2019 dengan 2024. Ketika 2019 itu kanal TikTok belum begitu merajai. Saat ini kanal TikTok peningkatannya sangat luar biasa dibandingkan dengan kanal-kanal yang lain gitu Mbak. Sebenarnya kalau dari Paslon 3 Anda sendiri melihatnya di media sosial yang mana yang lebih dominan Pak Yan? Jadi gini, di 03 ya orang atau anak muda yang mengikuti 03 itu sebenarnya paling tinggi TikToknya gitu. Jadi anak-anak TikTok itu paling tinggi ya di 03 sebetulnya penggunanya. Ya mohon maaf sayangnya adalah yang paling atraktif malah Pak Anies Baswedan dan kedua adalah di 02 seperti itu. Oke, baik. Nah, baru-baru ini di Jagat Maya nih ya, ada sebuah film Dirty Vote begitu, dan ini juga beredar tepat di saat masa sunyi kampanye sebetulnya, di saat kampanye sudah selesai begitu, di masa tenang, tapi malah justru beredar, dan ini juga mau tidak mau begitu kan tentu akan berpengaruh cukup besar ya, karena antusiasmenya, animonya dari film ini juga cukup besar. Tapi mungkin apa hasil yang bisa kita lihat begitu dari dampaknya dari film ini sendiri kepada persepsi masyarakat di media sosial dan tentunya juga kepada hasil pemilihan hari ini? Ya, jadi gini, filmnya Dandi Laksono ya terkait dengan Dirty Vote itu kalau kami bilangnya menciptakan shock frame. Shock frame itu tiba-tiba ada isu baru dan itu melonjak. Gitu. Terus kedua di media sosial gitu di publik juga terjadi keterkejutan gitu. Bayangin Mbak, 1 jam setelah film itu rilis itu sudah 3 juta viewer yang nonton. Ya 37 juta orang gitu yang nonton gitu. Artinya ini luar biasa gitu. Terus kedua respon dari 02 yang adalah kubu yang paling dirugikan dari film itu juga luar biasa gitu. Dan kita bisa lihat ya film ini punya potensi nggak gitu untuk menggembosi gitu di detik-detik terakhir. Balik lagi kita lihat nanti di hasilnya. Jadi gitu. hasilnya langsung dari hari ini begitu ya? Hari ini gitu. Makanya banyak orang yang menantikan quick count ini gitu. Dan biasanya quick count itu kata orang-orang survei di lapangan itu hasilnya memang nggak begitu jauh dengan hasil realitanya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau bahas mengenai tadi ya film Dirty Vote yang memang dimunculkan di masa tenang gitu kan, artinya mungkin ada beberapa pihak yang merasa cukup khawatir bahwa ini akan berpengaruh kepada salah satu paslon ya terkait dengan hasil suara. Tapi berbicara mengenai masa tenang, Anda sendiri melihatnya di masa-masa tenang begitu ya, bagaimana sebetulnya suara atau artinya perbincangan pembahasan mengenai Pilpres dan juga Pileg, apakah benar-benar sudah berhenti begitu saja? Karena kalau kita lihat ada beberapa media sosial yang memang polanya itu FYP. Walaupun mungkin diposting di beberapa waktu sebelum masa tenang, tapi ternyata masih terus bisa kita lihat. Bagaimana ini sebetulnya berdampak dan juga memberikan pengaruh kepada paslon-paslon tertentu? Basicnya gini, masa tenang itu kan berlaku di darat. Di udara itu nggak tenang, malah tambah riuh gitu. Betul. Ya, terus yang kedua adalah memang di masa tenang itu masa injury time. Makanya balik lagi ke film Dirty Vote itu ada 2 kelompok ya, atau publik itu terpecah gitu. Ada yang melihat ini sebagai bagian dari membangun kesadaran publik. Ya, publik disuruh kritis. Itu biasanya publik yang setuju dengan film tersebut.
Terus ada lagi publik gitu yang melihat ini bagian dari propaganda. Oh, ini bagian nih detik-detik terakhir menggembosi salah satu calon begitu. Ya, tapi memang paling banyak publik itu yang melihat film Dirty Vote adalah bagian dari membangun kesadaran publik. Baik, dan tadi sekali lagi pendapat Anda adalah hasilnya langsung akan kita lihat begitu ya dari hasil pemilihan hari ini. Betul, ya Pak Mbak, Yan. gitu. Tapi kalau saya pribadi, Pak Yan melihat begitu ya di media sosial ini sebetulnya tidak hanya dari dari sosok dari masing-masing pasangan calon saja mempengaruhi begitu ya pendapat dari masyarakat, tapi juga pihak-pihak yang ada di belakangnya begitu ya. Kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini juga ada beberapa nama-nama yang kerap muncul dan diidolakan juga oleh masyarakat, seperti misalnya Pak Thomas Lembong, kemudian juga ada Mayor Teddy juga baru-baru ini cukup ramai dan viral begitu. Apakah ini juga menjadi sebetulnya salah satu strategi yang dilakukan oleh masing-masing tim ses untuk bisa mengangkat ataupun juga memperoleh suara begitu dari masyarakat? Itu kan basic dari vote getter, kalau di medsos namanya influencer gitu. Nah, adalah tokoh-tokoh yang punya aseptabilitas tinggi gitu. Ketika dia muncul, orang tuh langsung banyak hadir. Lucu hari ini ada fenomena menarik yaitu munculnya Komeng dengan pose dia beda gitu dengan tokoh-tokoh calon DPD yang lain. Dan itu viral gitu. Kenapa? Karena Komeng itu punya nilai tersendiri di publik gitu. Orang tahu dia lawak, tapi ketika muncul di foto, dia punya positioning tersendiri, gitu. Nah, sebetulnya karakter-karakter itu yang sangat cocok buat anak-anak Gen Z dan anak-anak milenial. Tapi seberapa efektif sebetulnya? Efektif, Mbak. Jadi begini, anak Gen Z itu, anak-anak milenial gitu, mereka sebetulnya kuat di sisi substansi, tapi mereka juga memperhatikan betul dan detail betul gitu, itu pada wilayah packagingnya. Begitu. Makanya wilayah kapabilitas, ya kemampuan si calon dengan aseptabilitas sejauh mana penerimaan calon tersebut di masyarakat itu menjadi dua hal yang penting. Jadi mohon maaf, cerdas saja belum tentu dipilih, gitu ya. Atau populer aja itu juga belum tentu dipilih. Harus ada kombinasinya gitu. Makanya kalau kita bisa lihat kan Pak Anies nggak semata-mata dia menampilkan kecerdasannya, tapi dia juga menampilkan misalkan dia di TikTok begitu. Ya, dia yang gagap di TikTok itu menjadi ini daya tarik sendiri buat anak-anak Gen Z. Gitu. Baik. Begitu juga Pak Prabowo misalkan, Pak Prabowo gitu. Mohon maaf dulu di pemilu-pemilu sebelumnya terkenal banget beliau yang identik dengan militer. Betul. Sekarang enggak, gemoynya 180 derajat ya, gemoy. Nah, begitu. Begitu juga Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar itu fenomena dia putihnya itu, rambut putih itu jualan gitu. Kalau saya kan putih nasib nih, kalau Pak Ganjar itu putih jualan. Seperti itu. Baik, jadi artinya pintar saja begitu dan populer saja ini tidak cukup Tidak ya. cukup. Tapi brandingnya seperti apa di media sosial begitu. Tapi sejauh ini memang branding seperti apa yang paling ditangkap oleh masyarakat? Jadi gini, kalau belajar fenomena media sosial itu nggak bicara sentimen, Mbak. Sebetulnya ada 3 hal ya yang orang sebetulnya agak-agak melupakan itu. Pertama itu popularitas, sejauh mana dia populer gitu. Setelah populer adalah baru sentimen. Kalau dia populer tapi sentimennya jelek, dia dikenal tapi karena kejelekannya itu pasti nggak dipilih. Gitu. Terus yang ketiga nih ya orang jarang adalah engagement. Gitu. Oke dia populer, dia disukai, tapi yang engage dia ke orang siapa? Gitu. Apakah anak muda? Apakah orang tua? Apakah gen boomer atau apa begitu? Nah itu yang sebetulnya lebih detail yang harus dikupas oleh tim strateginya mereka agar mereka bisa dapat ceruk yang paling besar tuh di mana. Baik, tapi kalau Pak Yan sendiri melihat ya, ini kan untuk yang menjadi Google Trend saat ini adalah nama-nama presiden yang mungkin diharapkan menjadi presiden ya bagi netizen-netizen lah begitu. Kalau dari Pak Yan sendiri melihat, netizen sendiri berharap nih pemimpin kita yang seperti apa? Tentunya kan bukan hanya mungkin yang jenaka atau bukan hanya yang populer atau bukan hanya yang pintar saja atau bukan hanya yang berhasil populer di masa-masa pemilu saja begitu, tapi juga bisa membawa Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Kalau dari Pak Yan sendiri sebetulnya melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat dari fenomena-fenomena kampanye ya, itu kan Anies kuat di desak Anies, ya. Terus kedua, Prof Mahfud itu kuat di tabrak Prof gitu. Artinya dari 2 pola event itu aja kita menunjukkan bahwa pemimpin yang egaliter itu yang paling disukai. Egaliter gini, tidak ada relasi kekuasaan antara yang pemimpin dengan dipimpin. Ya, kalau misalkan berjarak, misalkan pemimpin itu hadir seremonial aja gitu. Dia datang meresmikan gitu. Itu anak-anak sekarang nggak suka. Gitu. Tapi kalau dia datang ada nilai engagementnya, ada kedekatannya, itu
pasti akan disukai sama anak muda. Baik, artinya ada kedekatan dan juga ada komunikasi yang dibangun ya. Betul. Pada saat artinya kampanye kemarin ya sebelum masa tenang, gitu. Iva. Iya. Itu terlihat betul di Permapur misalkan. Ketika beliau itu dia berinteraksi dengan anak muda, bangkunya tidak ada jarak gitu, terus ngobrolnya itu betul-betul bahasa low contact gitu. Itu yang ada tuh riuh dan ramai percakapan gitu. Baik. Itu kurang lebih seperti itu. Baik.